Halo Gadwars, apa kabar? Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mereview sebuah mobil dari sebuah brand yang pernah ada di Indonesia. Mereka angkat kaki di tahun 2016 dan kemudian belum lama ini kembali lagi ke Indonesia dan mulai serius untuk meramaikan pasar Indonesia dengan produk-produk unggulannya. Buat yang masih bingung dari hint yang saya kasih, itu sedikit saya kasih spillnya. Ini adalah nama variannya Titanium. Oke, kalau masih bingung juga, ini mobilnya Ford Everest Next Gen. Ford Everest Next Gen ini adalah generasi keempat dari Everest. Kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, dia ini lebih mengotak. Karena kalau kita ingat, yang gen ketiga itu dia agak membulat belakangnya. Sementara ini dia depan belakang itu sudah lebih mengotak. Makanya dia ini punya desain yang lebih gagah, lebih maco, lebih berotot daripada yang pendahulunya. Jadi mobilnya secara tampilan khas mobil Amerika ya. Dan kalau kita lihat itu dia punya headlamp yang kalau nyala dia bentuk pola huruf C, dan seperti inilah ciri khas dari SUV atau double cabin Ford masa kini. Untuk menunjang tampilan yang sudah gagah dan kekar, dia ini dipasangkan ban berukuran, kita lihat berapa, kita cek sama-sama ukurannya, di 255 ban, maaf, 20 ukurannya. Dan dengan pelek seperti ini yang menurut kami sudah cukup sesuai dengan profil mobilnya. Oke, ini di bagian samping kita lihat dia ini tinggi, kekar, berotot. Sementara di belakang, kayak tadi saya bilang, dia itu mengotak. Bahkan model lampu belakangnya pun juga dibuat mengotak. Saya jamin siapapun yang lihat mobil ini pasti setuju kalau Everest Next Gen ini ganteng dan gagah, khas sebuah SUV dari negeri Paman Sam. Ciri khas mobil Amerika yang ada di Ford Everest Next Gen ini adalah pada tuas pembuka kap mesinnya yang berada di sebelah kiri atau di bagian penumpang depan. Yuk sekarang kita lihat mesinnya. Inilah dia mesin dari Ford Everest Next Gen. Oke, secara kapasitas dia memang bukan yang terbesar di kelasnya, tapi muatan tenaganya itu bisa membungkam para rival sekelasnya. Seperti apa spek lengkapnya berikut saya cantumkan, dan kalau kita lihat angka-angka tersebut, rasanya sangat wajar kalau Everest ini punya performa yang mumpuni dan nagih. Oh ya, mumpung masih kita buka kap mesinnya, ada satu hal yang agak bikin kami kaget ya, karena ternyata kap mesinnya ini masih pakai pengait, jadi dia belum pegas yang otomatis bisa nahan. Ya kalau mungkin pakai itu rasanya akan lebih pantas ya untuk mobil yang harganya itu sudah hampir 1 miliar seperti Everest Next Gen Titanium ini. Nah, sekarang kita sudah ada di bangku baris kedua Ford Everest Next Gen. Bisa dilihat untuk headroom dia ini lebih dari 5 jari. Ini kalau kita bandingkan dengan SUV leather frame lainnya, ini lumayan ya luasan headroomnya. Padahal mobil ini di atasnya sudah pakai panoramic sunroof yang bikin agak ambles untuk bagian headroom belakangnya. Cuma di sini dia masih memberi headroom yang lumayan. Kalau bisa dilihat itu di belakang pastinya ada bangku baris ketiga, cuma kami skip karena untuk itu hanya cocok untuk ditempati oleh anak-anak. Untuk orang dewasa itu nggak cocok karena sempit banget. Terus untuk legroomnya bisa dilihat, ini karena dia desainnya bagian tengahnya agak ke dalam, jadi kalau kita tempatkan dengkul di tengah-tengah dapat 4 jari. Ya ini lagi-lagi lumayan lah ya untuk mobil leather frame. Bukan yang lega banget, cuma oke lah. Terus di sini kita bisa lihat ada pengaturan AC untuk bagian belakang dan ada slot. Dan ini juga ada slot charger 400 watt. Ini bisa buat kayak listrik rumah ya. Jadi bisa untuk cas handphone langsung pakai kepala charger dan segala macam, ini bisa di sini. Ya intinya duduk belakang ini cukup nyaman lah untuk sebuah leather frame. Sekarang kita sudah ada di dalam kabinnya dan kita akan bahas seperti apa desain dan detailnya.
Kalau kita lihat, dia ini punya desain interior yang mewah, tapi juga ada sentuhan modern. Itu terpancar dari head unit yang sangat besar ini, serta layar instrumen cluster digital yang ukurannya juga cukup besar. Untuk shifter dia seperti ini bentuknya, kecil, dan setirnya palang 3. Untuk material kita bisa lihat ini empuk. Di bawah itu ada sentuhan wood panel. Ini juga ada sedikit sekali sentuhan chrome. Dan tapi ini plastik ya. Cuma untuk bagian sini empuk. Di door trim pun juga empuk. Terus kalau kita lihat ke sini adalah drive mode. Jadi untuk drive mode kita perlu putar saja. Kayak sekarang kita ada di Eco. Kalau kita geser ke kiri, ini sekarang kita di Eco. Kalau ke kiri normal. Terus kita balik ke Eco lagi. Ada apa lagi selain ini? Ada tow atau hold, artinya mobil ini memang sudah siap kalau dipakai untuk knowing mobil atau kendaraan di belakang. Ya karena memang secara tenaga mobil ini sangat mumpuni untuk itu. Terus ada apa lagi? Kita lihat ada slippery. Ini cocok kalau kita pakai saat jalan licin hujan. Ada mud atau ruts, ini untuk jalan berlumpur. Dan sand atau pasir. Nah ini cukup menarik ini. Dia kalau kita masuk di mode ini atau yang sebelumnya ya, kayak di mud atau ruts ini, dia otomatis langsung masuk ke 4H. Jadi nggak usah kita tekan lagi, dia langsung sendiri masuk ke mode penggerak 4H. Sementara kalau kita masuk ke 4L, kita lihat itu, oh bisa, hanya saja perlu dinetralkan dulu dan langsung masuk ke 4L. Sekarang kita balikin lagi aja ke mode Eco. Head unitnya juga dia punya ukuran yang besar, resolusinya bagus. Jadi intinya untuk masalah interior mobil ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mewah, berkelas, modern, dan bergelimang fitur. Tidak cuma punya fitur dan mode berkendara off-road yang lengkap, kita pun juga bisa semakin yakin dan percaya diri untuk melakukan off-road dengan Ford Everest Next Gen, karena di dalam instrumen cluster mobil ini memiliki informasi tentang approach angle, departure angle, dan sebagainya. Jadi kalau kita misalkan nanjak, turun, atau dalam kondisi mobil yang miring, itu ketahuan berapa derajatnya, berapa kemiringannya. Bahkan putaran setir pun juga bisa ketahuan berapa, karena di tengah itu adalah angka untuk mengetahui derajat putaran setir. Makanya fitur ini sangat membantu kita kalau misalkan kita bertemu dengan tanjakan, turun curam, dan khususnya off-road. Nggak cuma itu, di sini pun juga menggambarkan aliran tenaga mesinnya. Kalau misalkan dia di mode 2H, artinya yang hanya 2 roda, dia itu menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Dan mumpung kita lagi dalam kondisi yang gelap, kalau dalam kondisi yang gelap seperti ini, Everest ini punya ambient light berwarna biru. Ini lagi-lagi memberikan kesan yang mewah. Dan fitur ini yang untuk soal berapa kemiringan ini juga sangat berguna. Ya, Gadwars, sekarang saya akan menyampaikan soal rasa berkendara dari Ford Everest Next Gen serta menyampaikan hasil kesimpulan review. Kita mulai dulu dari soal rasa berkendara. Kami berani bilang kalau mobil ini adalah yang paling fun to drive di kelasnya. Faktor utamanya adalah karena dia punya tenaga mesin yang sangat mumpuni. Tenaga itu nggak ada habisnya. Ditambah lagi dia punya transmisi yang kerjanya sangat cekatan dan halus, makin membuat rasa berkendaranya semakin nikmat. Nggak cuma itu, dia punya bantingan suspensi yang nyaman. Kami menilai kalau bantingan ini lebih mirip seperti SUV Eropa, bukan kayak mobil Amerika apalagi Jepang. Tapi karena mobil ini tinggi, besar, dan masih pakai sasis tangga, makanya masih ada gejala body roll yang terasa. Tapi kami masih bisa mentoleransi hal itu, karena body roll itu dikompensasi dengan
kenikmatan dari tenaga mesin dan kenyamanannya. Makanya soal berdol kami bisa toleransi. Terus untuk kelegaan kabin memang ya tarafnya lumayan lah. Tapi karena dia nyaman, jadi nggak ada yang perlu dikeluhkan untuk itu. Terus untuk bangku baris ketiga itu nggak cocok untuk orang dewasa, hanya cocok untuk anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Mobil ini mungkin banyak yang ngira kalau dia masih sekelas sama Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero Sport. Tapi sebenarnya enggak. Mobil ini sekarang sudah lebih cocok untuk disandingkan dengan Hyundai Palisade. Bahkan kalau kita bandingkan Everest Next Gen dengan Palisade, kami masih berani bilang kalau Everest ini lebih fun to drive ketimbang Palisade. Dan kenyamanan pun juga saya bilang ini sudah seperti taraf mobil premium ya. Jadi untuk kenyamanan memang jempolan. Fitur mobil ini melimpah, lengkap. Hanya saja kami agak sayangkan mobil ini belum punya fitur auto hold. Kenapa nggak ada coba ya? Kalau ada kan misalkan kita berkendara di kondisi stop and go, kita nggak perlu repot tarik parking brake, kita cuma perlu injak rem sampai nyala indikator auto hold, terus mau jalan tinggal gas, nggak perlu repot-repot lagi memainkan brake hold. Sayang kalau itu nggak ada. Ya di sini masih belum ada. Mobil ini juga sebenarnya punya fitur off-road dan mode berkendara untuk off-road yang lengkap. Jadi itu adalah sebuah jaminan kalau mobil ini sangat tangguh untuk dibawa off-road. Hanya saja sayangnya kami belum sempat melakukan tes off-road di Everest. Ya mungkin kedepannya kita akan bikin video terpisah untuk review kemampuan off-road dari Ford Everest Next Gen. Pada akhirnya dengan harga yang sudah tembus 900 jutaan, harga pasnya saya tulis di sini, Everest adalah pilihan yang sangat menarik karena mobil ini sekarang nggak hanya lebih mewah, gagah dan keren, tapi juga semakin tangguh, semakin fun to drive dan semakin menyenangkan. Jadi kalau buat yang ingin punya SUV premium pertama atau yang ingin naik kelas dari mobil leather frame Jepang, ini adalah pilihan yang sangat menarik. Dan mobil ini juga tangguh, yang itu terpancar dari lengkapnya mode off-road yang dimilikinya. Ya, memang mobil ini sangat berkarakter, berwibawa, berkarisma. Ford Everest Next Gen. Oke, Garduers, begitulah hasil review kami mengenai Ford Everest Next Gen. Kalau ingin ada yang disampaikan, silahkan komentari di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan yang pastinya jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami agar kami semakin semangat untuk menghadirkan lagi video-video review yang tak kalah menarik. Jadi akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.